Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Semangat puasanya? Alhamdulillah. Sahur tadi? Sahur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngelihat wajah-wajahnya, wajah-wajah ahlul jannah. Wajah-wajah ibu-ibu ini wajah-wajah bidadari-bidadari surga. Di pesawat ada pramugari, ada pramugara. Di surga ibu yang ada bidadari, bidadara nggak ada. Ya, ini luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah untuk masuk dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah ibu. Nikmat Allah tidak ada satu manusia pun yang bisa menghitungnya. Allah menyindir kita dalam Al-Quran, manusia, kalau kalian mau menghitung, menulis nikmat aku, kalian kumpulkan dahan-dahan, ranting-ranting pepohonan, yasiru qalaman, jadi pena kata Allah. Dan air lautan yang ada di permukaan bumi ini kalian satukan, kalian jadikan tinta untuk menulis nikmatku kata Allah. Maka tidak ada satu orang pun yang sanggup. Air laut menjadi tinta tidak akan cukup, dahan ranting pepohonan menjadi pena tidak akan cukup untuk menulis nikmat Allah. Lana pidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi ma madada. Saking banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha kata Allah. Kalau kalian mau menghitung nikmatku, kalian nggak akan sanggup. Ibu, ada nggak yang bisa ngitung jumlah rambut kita? Ya, uban yang ada aja kita nggak bisa ngitung. Ya, belum nikmat yang lain. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang semua insan, semua hamba mengharapkan syafaat yang dibawanya, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta benda. Kekayaan kita nggak bermanfaat, rumah kita yang banyak nggak bermanfaat, tanah kita yang luas nggak bermanfaat, mobil nggak bermanfaat, semua nggak bermanfaat. Wala banun, anak kita juga nggak datangkan manfaat, suami nggak datangkan manfaat, istri nggak datangkan manfaat, cucu-cucu nggak datangkan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ramadan ini adalah ajang kita untuk menjadikan hati kita menjadi qalbun salim. Ramadan ini kita jadikan ajang untuk menjadikan hati kita menjadi hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang putih, hati yang penuh cahaya. Ini yang disebut dengan qalbun salim. Ramadan namanya banyak ibu. Sahrul Siyam, Sahrul Mubarak, Sahrul Quran, bulan diturunkannya Quran, Sahrul Ramadan unzila fihil Quran.
Ramadan juga disebut dengan syahrut pendidikan. Syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Yang mendidik siapa? Allah. Allah langsung yang mendidik kita. Allah yang turun tangan mendidik kita. Agar apa? Agar hati kita menjadi qalbun salim. Salah satu amalan pada bulan Ramadan, Ibu, adalah menghidupkan malam-malam Ramadan. Menghidupkan amalan-amalan pada malam Ramadan. Tidurnya orang yang puasa saja ibadah, Ibu. Tidurnya orang puasa saja ibadah, apalagi bangunnya naumatus shaim ibadah, kata Nabi. Walaupun hadis ini lemah, tapi ini hadis Nabi. Lemahnya satu hadis hanya dalam kategori dari mana hadis ini berasal, tapi tetap sampai kepada Nabi, tetap ucapan Nabi. Kenapa orang yang tidur pada bulan Ramadan ibadah? Dia nggak gibah, pikirannya hanya istirahat, pikirannya nggak macam-macam. Ngeliat tetangganya, apalagi detik-detik mau Idul Fitri, ngecat rumah, sofa ganti. Kan kita kalau Ramadan semua serba baru tuh. Toples baru, apalagi gorden baru, sofa baru, baju mukena, apalagi Bu? Hah? Meja makan, AC, handphone, mobil, ya, semua baru. Walaupun terkadang ketika sofanya didudukin, terkadang bunyi dit, ya. Tapi kalau di sini enggak, saya yakin di sini enggak. Ibu, salah satu amalan yang terbaik pada bulan Ramadan adalah Lailatul Syam, malamnya Ramadan. Dari awal sampai akhir, sampai Nabi berkata, man qama ramadana iman wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan dari terbit fajar, subuh, dia berpuasa sampai datang maghrib, tulu'us syams, sampai matahari terbenam, lalu dia buka puasa, ya. Minal iftar ila sahur, dari dia buka puasa sampai dia sahur, ketika dia isi malam-malam ini dengan ibadah, apa kata Nabi? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka dosanya yang lalu. Sahabat bertanya nih, Ibu, yang lalu itu tahun kemarin, 2024, 2023, 2022, atau sampai kapan? Dari kita balik, dari Ibu mukallaf, Ibu balighah, sadar sholat itu wajib, lalu ditinggalkan sampai hari ini, dosanya diampunkan oleh Allah. Enak nggak jadi umat Nabi Muhammad, Bu? Saking kepingin cepatnya kita, jam 5.30, setengah 6 tuh udah siap semua. 15 menit sebelum beduk, Ibu, ada yang bentang tikar, ada yang di atas meja, mulai dari kolak, gorengan, buah, pecel, apa lagi, Bu? Es, cendol, apa lagi? Semua lengkap. Ya. Ini mentang-mentang Nabi bilang, ajilu iftarakum, percepat buka puasa kalian. Saking kepingin cepat, semua disiapkan. Apalagi kalau di masjid udah dengar suara ngaji. Itu, Bu. Kalau udah dengar suara ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini hati kita, aduh, ini mau minum cendol, ini mau makan ini, ini mau makan ini, ini mau makan ini. Yang ngaji kepanjangan. Ini hati ngomong lagi, ini jangan-jangan yang ngaji salah nih. Nggak pakai shadaqallahul azim. Ya, Ibu. Kenapa kita bangga dan disuruh mempercepat buka puasa, Ibu? Apa kata Nabi? Farhatani lisaimin. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Kebahagiaan pertama indal iftar. Bahagia pertama adalah ketika buka puasa. Saya nanya, Ibu mau buka puasa senang atau tidak? Hatinya sumringah atau tidak? Ya, kepikir nggak mau makan apa? Iya. Yang Ibu pikirkan dengan yang saya pikirkan hampir sama, Bu. Ya, kepingin ini, walaupun baru minum, perut kita kenyang. Inilah keberkahan Ramadan. Ya, jadi Nabi dikatakan
Muhammad, apa sih kelebihan orang yang buka puasa, orang yang puasa Ramadan? 2 kata Nabi. Bahagia ketika buka puasa. Yang kedua, indaliqa'i rabbi, orang yang puasa Ramadannya istiqomah, maka dia punya kesempatan untuk bertatap wajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajilu iftarakum, percepat iftar. Ibu, buka puasa itu berkahnya luar biasa, Ibu. Buka puasa itu berkahnya luar biasa, apalagi kalau kita buka puasa itu jama'i, bersama. Wah, itu luar biasa. Ya. Makanya kalau udah Ramadan ada yang buka puasa ikatan alumni ini, buka puasa di masjid, buka puasa di kantor, buka puasa di hotel. Kenapa? Keberkahannya luar biasa. Starting dimulai ibadah malam Ramadan adalah dari iftar, buka puasa. Yang kedua apa, Ibu? Yang harus kita hidupkan, ya, sholat. Bu, yang diperintahkan oleh Nabi adalah buka puasa itu batalkan puasa kalian. Batalkan segera puasa kalian. Puasa kita batalkan. Batalkan itu dengan apa? Minum, makan kurma, makan buah. Ini kadang kita kebalik, Ibu. Buka puasa, apalagi kalau udah nggak sahur, itu dendamnya luar biasa. Ya, buka puasa, udah makan gorengan, makan buah, langsung ambil piring, centong nasi, ambil lauk, makan. Habis makan, kenyang, duduk. Ya, udah nggak sadar tuh kalau udah duduk, udah kenyang, Ibu, udahlah wassalam. Ya, kecuali ibu-ibu di sini. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Masjid Miftahul Falah ini luar biasa, orang belum beduk aja udah buka duluan. Saking semangatnya nih. Ya. Jadi Ibu, sholat. Ya. Di Mekah, di Madinah kalau Ramadan, Ibu, yang didulukan adalah takjil. Takjilnya apa? Kurma dan air. Setelah itu sholat, nggak boleh, nggak ada makanan berat. Walaupun udah disiapkan, nggak boleh. Minum, makan kurma, dikasih 3, 5, 7 butir, selesai sholat. Habis sholat maghrib, Ibu mau makan pecel silahkan. Habis makan pecel, makan soto. Habis makan soto, makan apa lagi? Makan nasi, silahkan, Ibu. Kenapa? Barometer orang Indonesia itu nasi. Baru makan bakso, 1 jam lagi makan pecel. Makan soto nggak pakai nasi, pulang ke rumah ditanya, Mama udah makan? Belum. Kenapa? Belum nyentuh nasi. Ya, barometer kita nasi. Padahal udah banyak makanan yang dimakan. Dia puasa tidak tarawih. Ustadz, tarawih kan hukumnya sunnah. Benar, tarawih hukumnya sunnah, tapi Nabi tidak pernah meninggalkan tarawih. Ustadz, Nabi kan tarawihnya hari pertama dan hari kedua Ramadan saja. Hari ketiga kan tarawihnya di rumah. Iya, Ibu. Hari ketiga Nabi tarawih di rumah. Dari tarawih pertama sampai tarawih terakhir, Ibu, 11 rakaat tarawihnya Nabi itu sampai sahur, Ibu. Kan kadang kita ini suka cari-cari alasan. Ya, ngeles. Kita ngeles sama Allah. Cari alasan sama Allah. Ngapa nggak sholat isya? Nabi kan sholat isyanya diakhirkan. Saya juga kepingin diakhirkan. Padahal karena malas. Ngapa nggak tarawih di masjid? Nanti ajalah, Nabi kan tarawihnya juga di rumah. Hanya malam pertama, malam kedua. Ibu, Nabi tarawih sampai sahur. Aisyah ditanya, sepanjang apa sih ayat yang dibaca Nabi? Tarawih Nabi sampai sahur, 11 rakaat tapi sampai sahur. Apa kata Aisyah? La tas'al antulihinna. Jangan kalian tanya panjangnya ayat yang dibaca oleh Nabi. Saya nanya, ibu-ibu kalau sholat tarawih di rumah, ayatnya sepanjang apa dibaca? Sampai sahur nggak tarawihnya? Nabi kakinya sampai bengkak, Bu. Ya sama lah kita dengan Nabi. Kalau Nabi sholat kakinya bengkak, sholatnya panjang. Kalau kita kaki bengkak gara-gara asam urat, Bu. Ya. Sama-sama bengkaknya, tapi beda kasusnya, Ibu. Ya. Nabi sedikit tidur, banyak ibadah. Kita umatnya sedikit-sedikit tidur. Kena AC tidur, di masjid tidur,
Ya, majelis taklim, ada ustadz ceramah, saya pikir zikir dia, nggak taunya tidur. Bahkan hari ini ada yang badannya di masjid, pikirannya kemana-mana nih, ya. Itu yang di sana Bu, di luar, di sini nggak ada. Ibu jangan tinggalkan tarawih. 3 kali Nabi berkata, wailun lahum, wailun lahum, wailun lahum, celaka mereka, celaka mereka, celaka mereka. Salah satunya siapa? Orang yang tidak tarawih. Ibadah selanjutnya apa Ibu? Ibadah selanjutnya yang Ibu kerjakan setiap malam, yaitu tadarusal Quran, tartil Quran, tadarus Al-Quran. Ibu, tadarus itu dari bahasa Arab artinya darrosa, yudarisu, tadarusan, yang punya makna, punya arti baca Quran pelan-pelan sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, lalu ditafsirkan, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan ngebut-ngebutan. Kalau tadarus kita gimana Bu? Ya, yang penting malam ini bisa 2 juz, yang penting malam 27 khatam. Ya, mau ngebutnya pakai speed terserah. Yang ini udah bagus bacaannya Bu, ngebut. Yang sebelah ini baru Iqra 5. Bacanya terputus-putus. Oh, itu dongkolnya minta ampun. Aduh, ngapa ikut grup kami? Padahal yang disebut dengan tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran mutamahilan secara pelan-pelan, lalu sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tajwid. Makhrajnya yang salah dibenerin, tajwidnya yang salah dibetulin, lalu ditafsirkan atau diterjemahkan, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya tadarus. Bukan kenceng-kencengan, bukan cepet-cepetan khatam Quran. Ibu, yang Allah nilai itu ahsanu amala, kualitas, bukan aksaru amala, bukan banyaknya. Banyak tapi nggak ada kualitas, nggak punya nilai di sisi Allah. Sedikit tapi kualitas punya nilai di sisi Allah. Ahsanu amala itu artinya 2, kualitas dan continue, istiqomah. 1 ayat setiap hari lebih baik daripada 30 juz tapi Ramadan aja. Dia ngajinya 30 juz tapi bulan Ramadan aja Bu. Masuk Syawal udah nggak nyentuh Quran. Ya. Kan ada orang ngaji megang Quran Ramadan panjang ngajinya. Nanti udah lebaran, ya. Beda kalau ibu-ibu di sini mau 1 Syawal, 2 Syawal, mau bulan apa aja sampai kiamat yang dibawa Quran aja. Iya. Di handphone maksudnya Bu, ada aplikasi Quran, ya. Ibu, mari kita robah tadarus kita. Ada satu masjid. Masjid Al-Azhar di Batam, Ibu. Ada satu grup, itu tadarusnya paling banyak 3 juz selama Ramadan. Hanya 3 juz. Betul-betul menerapkan makna tadarus, baca sesuai makhraj tajwid, lalu diterjemahkan, ditafsirkan, diambil hikmahnya untuk diamalkan dalam amalan sehari-hari. Lalu amalan apa lagi Ibu? Ya. Banyak amalannya Ibu, malam Ramadan dengarkan tausiah, ini pahalanya besar. Ibu bangkit, Ustadz, saya kan udah witir, boleh nggak tahajud? Boleh. Yang mau tahajud lagi silahkan, tapi jangan tutup dengan witir. Udah selesai tahajud 2, 4, 6 rakaat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjut sahur. Dan jangan tertipu, Ibu mohon maaf lahir batin, terkadang kita habis sahur, duduk, nunggu azan subuh, ketiduran. Azan subuh Ramadan itu Ibu berkahnya luar biasa. Allah buka seluruh pintu-pintu langit, ada 7 lapis langit, Allah buka semua pintunya Ibu. Ya. Allah buka semua pintunya. Yang subuhnya dia jaga dari awal sampai 10 terakhir Ramadan Ibu. Dalam hadis yang sanadnya mauquf, yang menjaga subuhnya sampai 10 hari terakhir Ramadan, maka Allah tulis namanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jaga subuh kita, jaga Ramadan kita. Ibu, kita lanjutkan setelah yang satu ini lewat.